dengan aku Hamidah. Hari ini aku kedatangan tamu, guru. Aku boleh perkenalkan namanya siapa kamu Nama tahu? Resya, Resya, enaknya dipanggilnya apa nih? Eca aja. Eca, kita sekarang posisinya ada di Yayasan Podcast Anikma. Hari ini kita akan bertema tentang inovasi pembelajaran dalam rangka membangun generasi unggul, peran guru di era teknologi. Nah, menurut Bu Eca sendiri nih, apa sih tuh peran guru kreatif di era teknologi ini? Peran guru itu ya yang paling penting itu saling support satu sama lain antara anak siswa dan guru. Oke, cuman itu apa namanya? Jadi saling kerjasama ya antara Iya. guru dan murid. Oke, yang kedua nih, kontes pembelajaran digital nih kan kita lagi ngebahas. Strategi kreatif apa sih yang diterapkan oleh guru buat siswa itu biar menarik dan apa sih referensinya gitu menurut Dengan Beca? menggunakan audio visual, Heeh. terus menggunakan kayak misalkan YouTube. Apa tuh kalau bisa di itu berarti kita kayak cari jadi pembelajaran bisa kayak pembelajaran bahasa Indonesia kita bisa sambil nonton apa segala macam kayak Iya. gitu. Oke. Nah lalu nih menurut Ibu Eca guru dapat mengintegrasikan teknologi secara kreatif untuk meningkatkan keterlibatannya siswa. Jadi tuh setelah Eca melakukan yang tadi Eca sebutin di awal, apa sih yang didapetin sama anak-anak tuh tentang dalam bentuk prestasinya apa tuh? Bisa menciptakan video pembelajaran yang menarik dengan gaya pemahamannya siswa tersebut. Oke gitu aja. Jadi anak-anak tuh bisa ngambil poinnya ya Iya. dari apa yang Eca telah tampilin Iya. ya. Oke. Terus contoh spesifiknya tentang bagian inovasi pembelajarannya apa tuh menurut Eca? Dengan dengan kolaborasi. Iya. Kolaborasi sama apa? Dengan pembelajaran yang tersebut diajarkan. Oh, jadi kita kayak di campaign ya antara teknologinya sama yang di buku Iya. kayak gitu. Oh, kerja sama. Itu bisa spesifik kan juga anak-anak kan pasti kan ada kayak malas harus baca buku, nulis lagi. Nah, gimana tuh cara meminimalisirnya? Apakah cuma dari video aja kah atau bagaimana? Kita bisa lihat dari video tersebut, terus kita harus membaca juga dari buku tersebut. Misalkan jangan terlalu panjang untuk menjelaskannya, terus nanti ambil intinya aja. Oke gitu. Mungkin Iya. nanti di akhir sesi kita bisa ngasih kuis ya ke Iya, benar. anak-anak ya biar mereka bisa paham. Oke. Terus sejauh mana sih seorang guru itu bisa kreatif dengan adanya teknologi? Soalnya kan juga banyak guru nih yang teknologinya kan dia kurang memahami. Nah menurut Eca tuh kayak gimana sih? Menggunakan metode pembelajaran kreatif, sepertinya diskusi atau berkomunikasi ya dengan anak dengan guru Oke tersebut. gitu. Kalau itu misalnya itu buat siswa dan guru. Nah tapi Iya. kalau misalnya untuk gurunya itu sendiri gimana? Pasti diketemuin dong guru yang apa namanya? Yang kurang memahami pasti karena itu menurut Eca tuh kayak gimana? Kalau misalkan emang guru tersebut tidak tahu, bukannya tidak tahu ya, Kurang kurang memahami memahami ya, kita mencari betul. di teknologi ataupun menanyakan ke teman yang sudah paham. Kayak gitu ya. Jadi Iya. kita diskusi juga ya Iya. antar guru ya biar dia juga bisa di era teknologi ini dia juga Iya. tetap canggih. Oke, terus nih perubahan khusus dalam peran guru untuk perlu diperhatikan dalam menghadapi transformasi digital dalam pendidikan. Itu menurut Ece gimana? Meningkatkan pemahaman yang Yang apa? Meningkatkan pemahaman tentang apa? Tentang pembelajaran ini. iya. Kayak gitu menurut Aisyah. Oh, jadi kalau misalnya bisa dibilang berarti kita itu sebagai guru juga mengikuti ya, Iya. mengikuti dia. Soalnya dia lebih canggih nih daripada kita, tapi kita harus bisa mengimbangi antara peserta didik dan Dengan guru. pendidik. Iya. Oke. Boleh. Di kelas sudah menerapi seperti itu ya? Sudah Oh, udah. Ada plus minusnya enggak sih tuh biasanya, Baca? ada. Oh, ada ya. Pasti di wifi ya atau Iya. fasilitas gitu ya. Oke. Terus nih bagaimana menurut Eca dapat memperbedayakan siswa yang menjadi pembelajaran mandiri dalam memanfaatkan teknologi? Berarti kan itu kan kalau di dalam kelas mungkin ada ibu gurunya atau pengajarnya, tapi kalau misalnya di dalam rumah tuh bagaimana buat anak-anak belajar ya?
Kita harus mentegaskan ke orang tuanya juga dengan masalah pembelajaran. Terutama jangan di sekolahan terus, tetapi di rumah juga harus ada interaksi dengan orang tua tersebut. Berarti berkolaborasi lagi ya Iya. di rumah sama orang tua nih Iya. gitu, biar dipantau gitu ya ini anak-anak mempelajarinya seperti apa. Oke, terus tantangan apa sih yang biasa diterima sama siswa itu dalam inovasi pembelajaran di era global ini? Menurut Eca tuh kayak gimana sih? Guru harus perlu memiliki keterampilan teknologi yang baik untuk dapat menerapkan inovasi terhadap siswanya. Jadi biar benar-benar nggak nge-branding anak itu kalau misalnya pembelajaran di sekarang itu lebih asyik, lebih seru kali ya. Iya. Oke, terus nih yang terakhir mungkin bisa dijelasin pengukuran keberhasilan dari inovasi pembelajaran di era global ini di dalam akademik sama non akademis itu menurut Eca tuh kayak gimana? Pemantauannya keterlibatan siswa ya. Untuk memantau keterlibatan siswa itu harus sama seisi dengan pembelajarannya tersebut. Jadi harus imbang ya. Itu di dalam Iya. akademiknya atau di non akademiknya? Di akademiknya. Di akademik. Kalau Iya. misalnya di non akademiknya? Kita harus pemantauan kehadirannya untuk kayak misalkan absen terus kehadiran keterampilannya juga. Oke gitu. Iya. Itu yang di poin yang dilihat ya. Iya. Oke, jadi bisa disimpulin bahwa Eca tuh setuju ya dengan adanya di era kreativitas, di era teknologi ini ya. Iya. Setuju ya. Semoga di dalam kelas atau di dalam atau guru-guru di luar sana nanti bisa mengkombin ya antara teknologi dan pendidikan. Apalagi sekarang udah kurikulum Merdeka, apalagi udah ada P5 juga. Di Iya. situ juga kita bisa selipin ya. Iya. Teknologi-teknologi di dalam saya kayak gitu. Terus kalau misalnya hambatan dalam fasilitasnya ada nggak sih kayak gitu? Hambatannya mungkin dari fasilitas kayak misalkan di sekolah lain ya. Kalau misalkan di sekolah lain itu kan ada audionya, sedangkan di sekolahan tersebut belum ada seperti itu. Ada nggak sih mungkin ada pesan-pesan untuk guru-guru yang lain untuk buat di era teknologi itu apa kayak gitu buat Eca? Pesannya kayak gitu. Misalnya kita lebih ada yang diskusi bersama untuk upgrade kreativitas, mungkin bisa kayak gitu kan di dalam Iya. kelas, betul gak sih? Jadi kan gak monoton yang hanya kayak pembelajaran itu aja, caranya yang kayak gini gitu, biar anak juga nggak jenuh, betul? Betul. Oke, kita ini udah ada di penghujung cerita. Aduh, kayak haus ya kan nih. Kita ada air, Mak. Kalau mau misalnya dibeli bisa di bawah ya. Bisa dibeli di luaran juga udah ada kok. Bisa lanjut lagi. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang sekolahan, tentang teknologi, tentang yang lain-lainnya dia kan di SD. Gimana SD-nya? SDIT Anima. Oh, di SDIT Anima. Ya, kalau misalnya mau dipromoin sekolah SD SMP SD Anima bisa diakses gak tuh buat orang-orang mungkin belum tahu SD Anima itu di mana sih? SDIT Anima itu ada di Kampung Bambun Citayam. Oke. Dekat sini berarti ya Iya. Citayam ya. Oke. Terima kasih Eca udah datang. Buat yang lain jangan lupa di like, share, di subscribe juga dan tunggu konten-konten kita selanjutnya.